Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Masih bersama blender mati total ya. Oke, di sini kita coba cek menggunakan ohmmeter apakah ada kondisi penyambungan atau ada beban yang terhubung dengan cara mengukur di bagian stiker colokannya. Kita coba on kan dan kita ukur, ternyata tidak ada jarum pergerakan ya, tidak ada jarum tanda-tanda kehidupan di bagian blender. Kalau secara diukur seperti ini tidak ada beban yang terukur. Oke, kita coba lepas terlebih dahulu, kita bongkar saja blendernya ya, karena sudah jelas kalau dicoba pun tidak akan bisa berputar atau mati total ya. Kita coba lepas cara seperti ini ya. Kita ketuk di bagian kipas atas dengan cara mengetuk ke bagian arah jarum jam ya, searah jarum jam. Kita pukul. Oke, sudah terlepas. Lalu kita bongkar di bagian bawahnya. Ya, seperti ini penampakan blendernya ya, sahabat. Oke, perhatikan bagian gulungan terlihat kosong atau tidak. Bagian saklar juga, bagian kabel apakah ada yang putus? Ternyata tidak ya. Oke, untuk itu kita lepas, kita tarik keluar, kita lepas saja skrupnya terlebih dahulu, karena kita akan mengukur atau melihat bagian dalaman atau bagian lebih jauhnya ya blender. Mengapa ini tidak mau menyala ya, tidak mau berputar atau mati total ya. Kita melepas kipas anginnya bagian atas, kita lepas seperti ini ya, terlihat nampak jelas. Biasa diperbaikan yang seharusnya dilakukan untuk lebih detail. Kita ukur kembali di bagian stikernya ya, sebagai sumber tegangan masuk ya. Dari melalui stiker kita coba cek pengukuran kabel dan gulungan apakah ada tersambung. Biar lebih jelas ya, kita coba ukur bersama ya. Taruh jangka di ohmmeter, lalu kita jarum bergerak berarti normal ya, alat ukurnya atau ohmmeternya kita ukur, ternyata betul tidak ada sambungan ya, atau tidak ada beban yang terukur di sini ya, jelas bahwa blendernya mati total. Oke, untuk itu kita cek juga bagian saklarnya ya, apakah normal. Oke, saklar juga masih dalam kondisi normal atau bagus ya, tidak rusak, bisa mengalirkan tegangan listrik atau arus listrik ya. Oke, di kecepatan 1, 2 normal, push juga normal ya. Ini dioda kalau diukur terbalik tidak terukur, balikan cara pengukurannya ya. Oke, seperti itu cara pengukuran saklar yang menuju ada dioda ya, untuk pengaturan kecepatan. Oke, saklar kabel normal, kita ukur lagi bagian gulungan statornya seperti yang sudah biasa saya bagi atau kasih untuk lebih jelas. Kita ukur bagian kabel, ternyata normal ya. Di sini mengukur bagian gulungan satunya, kita lihatkan lebih jelas lagi. Kita mengukur terlihat jelas ya, ada gulungan dan ada kabel masuk satu dan ada keluar di sini. Oke, ternyata masih normal juga ya, di sini gulungan statornya masih kondisi normal. Dan kita biasakan ukur bagian sikat arangnya juga masih menyambung ya, mungkin karena tertekan, karena di situ ada pegas. Oke sahabat, simak sampai habis videonya agar lebih memahami ya, agar lebih mengetahui kerusakan blender ini di bagian apanya. Biasanya terlihat, kita lepas dulu sikat arangnya apakah masih normal, masih layak dipakai atau digunakan. Oke, seperti ini. Karena di sini ada rotor yang harus menempel dengan, wow sahabat, di sini habis total ya, habis total.
sebagian sikat arangnya minta ganti lagi-lagi, blender mati total dikarenakan sikat arangnya yang habis atau aus ya. Oke, nih yang satunya tetapi masih terlihat lebih bagus ya, tidak jauh, tidak habis ya. Oke, biasa ya kerusakannya di bagian sikat arang sebelah habis ya sahabat. Oke, saya sudah siapkan sikat arang yang masih baru ya. Kita pasang sikat arang yang masih baru dan kita akan mencobanya apakah nanti langsung bisa menyala normal. Insya Allah kalau kejadiannya seperti ini, pengecekannya sudah terlihat jelas bahwa kabel normal, saklar normal, juga gulungan stator normal, dan rotor gulungan rotor normal. Oke, biasa mentok di bagian sikat arangnya yang habis ya terus. Oke, untuk pembuktian kita pasang sikat arang atau karbon arang yang masih baru ya, kedua-duanya kiri kanan atau utara selatan kita pasang seperti ini, seperti biasa untuk membuktikan bahwa betul-betul blender ini mati total karena sikat arangnya habis sehingga tidak menempel atau kurang menempel ya ke bagian gulungan rotornya. Oke, kita pasang yang satunya. Jangan sampai longgar ya, jangan sampai tidak menekan ya, harus menekan ke bagian gulungan rotornya ya. Kita pasang selipkan seperti ini sampai terkunci agar tidak mental keluar ya. Oke, di sini jelas sikat arang terlihat nempel kedua-duanya ke bagian gulungan rotornya sahabat. Untuk itu sekarang cukup kita mengukur kembali dan lalu kita akan coba bersama menggunakan listrik. Oke, di sini saklar on dalam kondisi nyala, kita ukur kembali. Kalau ada hubungan berarti ya, blender normal ya. Nah, di sini kalau diukur di balik tidak ada, balikan pengukuran atau saklar on kan ya. Oke, jelas di sini sudah terlihat jarum gerak-gerak ya. Bila ditempel tuh berarti ini sudah ada beban yang terukur ya. Insya Allah akan kembali menyala nih. Jelas-jelas kerusakan ada di sikat arang ini. Habis sebelah ya atau aus sebelah. Oke, kita coba langsung saja menyalakan menggunakan sumber tegangan listriknya. Kita masukkan, biasa jepit pakai tang agar lebih mudah melihat di bagian sikat arang dan gulungan rotor yang berputar apakah apinya normal. Oke, alhamdulillah sahabat, apinya cukup sedikit ya. Di sini jelas bahwa sudah menyala normal dan bisa dipergunakan kembali ya. Blender biasa mati total karena sikat arangnya sahabat. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila dirasa videonya bermanfaat. Oke, kondisi sudah kita pasang dan alhamdulillah kencang sekali putarannya, normal sekali sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.